keberagaman konteks musik dalam praktik musik yang terencana secara sadar maupun situasional, serta eksklusif. Praktik-praktik selain musik menciptakan lanskap kreatif yang luas dan menginspirasi. Dalam praktik musik, musisi mengeksplorasi beragam genre, gaya, dan tradisi musik yang ada dengan mematuhi kaidah tata bunyi musik sebagai lanskap yang penting. Seni lain seperti tari, teater, seni visual, atau penggunaan teknologi menjadi elemen penting dalam praktik musik. Musisi dengan sengaja menggabungkan elemen-elemen ini dengan mempertimbangkan kaidah tata bunyi atau musik yang telah ada, menciptakan kolaborasi yang menarik dan menghasilkan karya yang unik. Yang ke, keberagaman konteks musik dalam praktik musik. Praktik musik yang terencana secara sadar maupun situasional mencerminkan keberagaman konteks musik yang ada. Musik memiliki kemampuan untuk mengekspresikan dan menyampaikan pesan melalui unsur-unsur tata bunyi seperti melodi, harmoni, ritme, dan dinamika. Praktik musik yang terencana secara sadar, kaidah tata bunyi musik digunakan sebagai panduan untuk menciptakan karya musik yang terstruktur dan harmonis. Praktik musik situasional memperhatikan konteks khusus di mana musik digunakan seperti dalam film, teater, atau instasi serta interaktif. Situasi ini, musik digunakan untuk menciptakan suasana, meningkatkan pengalaman penonton, dan berinteraksi dengan elemen-elemen visual. Dalam praktik musik sadar maupun situasional, musik menjadi bahasa universal, dapat menggabungkan, menginspirasi, serta memengaruhi perasaan dan pikiran seseorang yang mendengarnya. Yang pertama, keberagaman konteks musik. Konteks musik merujuk pada berbagai faktor yang membentuk dan memengaruhi cara musik dihasilkan, dipahami, dan diterima oleh individu dan masyarakat. Musik mengacu pada genre musik, tradisi musik, gaya, teknik, dan penggunaan musik dalam berbagai konteks budaya, sosial, sejarah, dan geografis. Di seluruh dunia, setiap budaya memiliki tradisi musik sendiri yang unik. Hal ini mencerminkan warisan sejarah, nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan identitas masyarakat tersebut. Misalnya, musik klasik, barat, memiliki kaidah tata bunyi dan struktur yang berbeda dengan musik tradisional Asia atau musik etnis Afrika. Begitu pula musik pop, musik jazz, hip-hop, serta genre lainnya memiliki karakteristik dan pengaruh yang berbeda-beda dalam konteks budaya setiap negara. Konteks sosial memainkan peran penting dalam keberagaman musik. Musik dapat digunakan untuk tujuan ekspresi, hiburan, ritual keagamaan, identitas, budaya, atau sebagai alat untuk menyampaikan pesan sosial dan politik. Konteks sejarah juga mempengaruhi perkembangan musik. Gaya musik muncul pada periode tertentu seringkali mencerminkan perubahan sosial, politik, dan teknologi pada saat ini. Konteks geografi berperan dalam keberagaman musik. Setiap daerah memiliki warisan musikal yang unik, ditunjukkan dengan perbedaan dan instrumen yang digunakan, teknik bermain, dan gaya vokal yang berkembang. Misalnya musik Karnatiki di Selatan memiliki pola melodi dan ritme yang berbeda dengan musik Hindustani di India Utara. Adanya perbedaan konteks musik di setiap negara masyarakat perlu mengetahui pentingnya mengekspresikan dan memahami keberagaman konteks musik. Masyarakat yang memahami keberagaman konteks musik dapat lebih terbuka terhadap pengalaman musik yang berbeda dan memperkaya pemahaman tentang dunia dan diri sendiri melalui musik. Oleh karena itu, musik dijadikan sebagai universal, menyatukan setiap masyarakat. Praktik musik terencana secara sadar dan situasional. A. Terencana secara sadar. Terencana secara sadar melibatkan latihan direncanakan secara spesifik dengan tujuan mengembangkan keterampilan dan pemahaman musik dalam praktik musik. Terencana secara sadar, individu merencanakan latihan dengan tujuan spesifik untuk mengembangkan keterampilan teknis, interpretasi musik, keterampilan vokal, atau kemampuan membaca notasi musik. Latihan ini membantu meningkatkan pemahaman kefasihan dan ekspresi dalam bermain atau menyanyikan musik. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai contoh praktik musik terencana secara sadar. Latihan teknik. Latihan teknik bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam meningkatkan alat musik. Misalnya, seorang gitaris dapat melatih kecepatan jari perpindahan akord atau teknik petikan yang kompleks. Kemudian ada latihan interpretasi. Latihan interpretasi fokus pada pemahaman dan interpretasi musik tertentu. Latihan ini juga membantu memperdalam pemahaman dan pengungkapan musikalitas dalam penampilan. Misalnya, seorang pemain biola dapat melatih fisiologi dinamika
dan ekspresi yang sesuai dengan karya musik yang sedang dipelajari seorang penyanyi, dapat melatih interpretasi lirik, penekanan kata, dan penghayatan emosi dalam vokal latihan keterampilan. Vokal latihan keterampilan adalah latihan yang terencana untuk meningkatkan vokal. Misalnya, seorang penyanyi dapat melatih chord, pernapasan teknik vokal melalui vokal building atau falsetto atau pengembangan jangkauan vokal. Latihan keterampilan vokal juga membantu meningkatkan kejernihan, kekuatan, dan fleksibilitas suara vokal. Kemudian ada latihan membaca notasi musik. Latihan membaca notasi musik berfokus pada pemahaman dan kemampuan membaca notasi musik. Latihan membaca notasi musik juga membantu meningkatkan kemampuan membaca dan memahami musik secara efektif. Rencana secara situasional, termasuk musik yang terencana, melibatkan latihan yang disesuaikan dengan situasi atau kebutuhan tertentu setiap individu. Kebutuhan tertentu setiap individu. Melatih diri dengan memperhatikan situasi atau kebutuhan khusus yang dihadapi. Hal ini mencakup persiapan pertunjukan kolaborasi dengan musisi lain, improvisasi, atau adaptasi genre musik tertentu. Tujuan dari praktik musik secara situasional adalah menghadapi situasi musikal dengan lebih baik, berkolaborasi baik bersama orang lain, mengembangkan kreativitas, dan ada stabilitas serta menguasai gaya musik yang diinginkan. Berikut penjelasan mengenai contoh praktik musik terencana secara situasional, yaitu praktik persiapan pertunjukan. Persiapan pertunjukan dilakukan oleh musisi dengan cara latihan panggung musisi. Berlatih dengan menggunakan peralatan yang sama dengan yang akan digunakan dalam pertunjukan musisi. Dapat berlatih koordinasi dengan musisi lain yang terlibat dalam pertunjukan. Memperbaiki bagian yang masih kurang lancar atau mengatasi tentang khusus yang mungkin muncul selama pertunjukan. Kemudian ada praktik kolaboratif. Praktik kolaboratif berfokus pada kolaborasi dengan musisi lain. Misalnya, seorang anggota band dapat berlatih dengan anggota band lainnya untuk mengasah kekompakan dan pemahaman bersama terkait dengan dinamika musikal. Latihan ini melibatkan adaptasi ke dalam kelompok dan memahami dinamika. Kemudian ada praktik improvisasi. Praktik improvisasi bertujuan untuk mengembangkan keterampilan improvisasi dalam permainan musik. Musisi dapat mengambil waktu untuk eksplorasi melodi, harmoni, dan ritme secara bebas, serta berlatih berimprovisasi dengan pemain latih. Praktik improvisasi membantu meningkatkan kreativitas, kebebasan, dan berekspresi, dan kemampuan beradaptasi dengan situasi musikal yang berbeda. Kemudian ada praktik adaptasi genre, berfokus pada menguasai gaya dan perasaan musik tertentu. Misalnya, seorang musisi yang ingin bermain jazz dapat melatih teknik fisiologi dan improvisasi yang khas dalam musik jazz. Praktik adaptasi genre juga dapat membantu musisi untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan gaya serta perasaan musik tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. B. Penerapan praktik musik terencana secara sadar dan situasional. Nomor 1. Penerapan praktik musik terencana secara sadar. A. Komposisi musik dalam berbagai genre dan gaya. Komposisi musik adalah proses dan mengatur elemen-elemen musik seperti melodi, harmoni, ritme, dan struktur musik secara keseluruhan. Setiap komposisi musik berbeda sesuai dengan genre dan gaya. Dalam praktik komposisi musik yang terencana secara sadar, seorang komponis dapat merencanakan dan mengatur elemen-elemen musik dengan sengaja untuk menciptakan karya musik yang sesuai dengan genre dan gaya tertentu. Melibatkan pemahaman mendalam tentang struktur musik, teknik komposisi, dan gaya musik yang ingin diungkapkan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai proses komposisi musik dalam berbagai genre dan gaya. Yang pertama, komposisi musik klasik. Seorang komponis menciptakan karya musik yang mengikuti aturan dan konvensi musik klasik, melibatkan penggunaan teknik komposisi seperti pengembangan tema, kontrapuntus, dan pengaturan orkestra secara harmonis dan melodi. Yang kedua, komposisi musik pop dilakukan dengan cara menciptakan lagu-lagu dalam genre pop atau musik populer. Hal ini mencakup menulis lirik, menciptakan melodi yang mudah diingat, mengatur harmoni yang menarik, dan mengembangkan struktur lagu yang populer. Yang ketiga, komposisi musik jazz. Seorang komponis menciptakan karya musik yang
mencerminkan gaya dan perasaan musik jazz, melibatkan penggunaan akor kompleks, improvisasi, dan pengaturan gaya swing, bebop, atau latin dalam komposisi. Yang keempat, komposisi musik elektronik. Seorang komponis menciptakan karya musik dengan menggunakan teknologi dan instrumen elektronik. Dan yang terakhir, komposisi musik world. Seorang komponis menciptakan karya musik yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi musik dunia, melibatkan eksplorasi dan penggabungan gaya musik dari berbagai budaya. B. Penampilan musik di panggung konser. Penampilan di panggung konser merupakan kesempatan bagi seorang musisi untuk berbagi karya musik mereka dengan audiens secara langsung. Tentu saja, sebelum seorang musisi melakukan penampilan di panggung, perlu adanya persiapan yang matang. Dalam praktik penampilan musik di panggung konser, seorang musisi merencanakan dan mempersiapkan diri dengan sengaja untuk memberikan penampilan yang berkualitas tinggi dan memukau. Hal ini melibatkan persiapan fisik dan mental, pemahaman dan interpretasi musik, latihan intensif, serta persiapan panggung dan teknis. Penampilan di panggung konser memungkinkan musisi untuk berbagi bakat dan karya musik dengan audiens secara langsung, menciptakan pengalaman yang mendalam dan menginspirasi bagi musisi maupun audiens. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai praktik penampilan musik di panggung konser. Persiapan fisik dan mental. Sebelum penampilan di panggung konser, seorang musisi melakukan persiapan fisik dan mental yang intens. Hal ini termasuk menjaga kebugaran fisik melalui latihan dan pemanasan otot, sehingga menjaga kesehatan tubuh dan suara serta mempersiapkan diri secara mental dengan fokus dan ketenangan. 2. Pemahaman dan interpretasi musik. Seorang musisi yang akan tampil di panggung konser harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang karya musik yang akan mereka mainkan. Selain itu, musisi juga harus mempelajari partitur musik, menganalisis struktur dan karakter musik, serta mengembangkan interpretasi yang unik dan esensial dari karya tersebut. 3. Latihan intensif. Sebelum penampilan di panggung konser, seorang musisi melakukan latihan yang intensif untuk memastikan bahwa mereka menguasai teknik, keterampilan, dan permainan musik yang baik. Latihan ini meliputi memperbaiki kelemahan teknis, menghafal bagian yang rumit, dan memastikan koordinasi yang baik antara berbagai elemen musik. 4. Rehearsal bersama dengan musisi lain. Jika penampilan melibatkan kolaborasi dengan musisi lain, praktik musik juga mencakup latihan bersama dengan anggota band, orkestra, atau grup vokal. Para musisi berlatih bersama untuk mengasah kekompakan, sinkronisasi, dan interpretasi bersama. Rehearsal memastikan bahwa semua musisi memiliki pemahaman dan eksekusi yang seragam dalam penampilan. 5. Persiapan panggung dan teknis. Sebuah penampilan di panggung konser juga melibatkan persiapan teknis dan panggung yang baik. Persiapan yang dilakukan termasuk mengatur peralatan musik, melakukan soundback, dan memastikan bahwa semua aspek teknis seperti suara, pencahayaan, dan tata panggung berfungsi dengan baik. 6. Interaksi dengan audiens. Seorang musisi yang tampil di panggung harus berinteraksi dengan audiens. Musisi berkomunikasi dengan audiens melalui musik, ekspresi wajah, dan interaksi verbal, seperti memberikan pengantar atau menjawab pertanyaan. Interaksi ini menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan berhubungan antara musisi dan audiens. Rekaman musik untuk album atau media lainnya. Rekaman musik adalah proses merekam dan mengabadikan karya musik dalam format audio yang dapat didengarkan dan dinikmati oleh pendengar. Dalam praktik rekaman musik untuk album atau media lainnya, musisi merencanakan dan mempersiapkan diri dengan sengaja untuk merekam karya musik mereka dengan kualitas yang tinggi. Persiapan yang dilakukan musisi melibatkan persiapan praproduksi, pengaturan dan pengorganisasian komposisi, rekaman bagian individu, overdubbing dan layering, pencampuran dan mastering, serta distribusi dan promosi rekaman. Sebelum proses rekaman dimulai, terjadi persiapan praproduksi yang melibatkan perencanaan dan pengaturan. Proses tersebut termasuk memilih studio rekaman yang sesuai, merencanakan jadwal rekaman, dan mempersiapkan kebutuhan teknis seperti mikrofon, peralatan rekaman, dan pengaturan akustik studio. Selain itu, sebelum proses merekam suara dan instrumen musik yang dilakukan musisi, dapat merencanakan serta mengatur komposisi musik yang akan direkam. Proses ini melibatkan cara untuk menentukan struktur lagu, memastikan keselarasan dan kesesuaian antara instrumen dan vokal, serta menyesuaikan pengaturan musik untuk mencapai hasil terbaik dalam rekaman. Proses rekaman dimulai dengan merekam bagian individu dari setiap instrumen atau vokal. Setiap musisi atau penyanyi akan merekam bagian secara terpisah
serta memungkinkan pengontrolan yang lebih baik atas kualitas dan performa masing-masing bagian. Setelah bagian individu direkam, musisi dapat menggunakan teknik overdubbing dan layering untuk menambahkan elemen tambahan ke rekaman. Setelah semua bagian direkam, dilakukan proses pencampuran dan mastering. Pencampuran melibatkan pengaturan keseimbangan volume, penempatan stereo, dan penyesuaian frekuensi agar semua elemen musik terdengar seimbang dan harmonis. Setelah rekaman selesai, langkah terakhir adalah mendistribusikan rekaman ke media atau platform yang relevan. Distribusi karya musik bisa berupa album fisik, online streaming, atau media lainnya. Selain itu, praktik musik juga mencakup promosi dan pemasaran rekaman untuk menjangkau pendengaran yang lebih luas. D. Proses produksi musik yang melibatkan pengaturan dan pengolahan bunyi. Proses produksi musik adalah tahap di mana bunyi yang direkam berubah, ditingkatkan, dan diatur untuk mencari hasil yang diinginkan. Persiapan produksi musik yang melibatkan pencampuran dan pengolahan bunyi dilakukan dengan cara pencampuran, pengeditan, perancangan suara, pasca produksi, dan pengolahan efek suara. Proses produksi musik membantu menciptakan kualitas suara yang optimal, menggambarkan visi kreatif, prosedur, dan menghasilkan produk musik yang siap didistribusikan kepada pendengar. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai praktik produksi musik yang melibatkan pengaturan dan pengolahan bunyi. Yang pertama ada mixing atau pencampuran. Pencampuran adalah proses pengaturan dan penggabungan berbagai elemen bunyi yang direkam seperti vokal, instrumen, dan efek suara menjadi satu kesatuan yang seimbang. Pencampuran melibatkan penyesuaian volume, penempatan posisi stereo, pengaturan frekuensi, dan penggunaan efek audio seperti reverb atau delay. Bertujuan untuk menciptakan ruang suara yang harmonis dan memastikan bahwa setiap elemen bunyi terdengar dengan baik. Yang kedua ada editing atau pengeditan. Pengeditan melibatkan manipulasi dan pengaturan ulang bagian-bagian bunyi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengeditan meliputi memotong, menyalin bagian-bagian bunyi tertentu, serta menyesuaikan timing dan keakuratan dalam rekaman. Pengeditan bertujuan membantu menciptakan aliran musik yang lancar dan menghasilkan ketidaksempurnaan atau kesalahan dalam rekaman. Yang ketiga, sound design atau perancangan suara. Perancangan suara melibatkan penciptaan atau manipulasi bunyi-bunyi khusus yang digunakan dalam produksi musik. Perancangan suara termasuk menciptakan efek suara unik, sintesis suara, manipulasi sampel, atau penggunaan instrumen virtual. Perancangan suara membantu menciptakan atmosfer dan karakteristik suara yang khas dalam musik. Yang keempat, post-production atau pasca produksi. Pasca produksi melibatkan proses akhir setelah pencampuran dan pengeditan selesai. Pasca produksi meliputi penyesuaian akhir, penambahan efek suara tambahan, mastering, dan persiapan untuk distribusi. Pasca produksi membantu memastikan kualitas suara yang optimal sebelum musik tersebut dirilis. Yang kelima, pengolahan efek suara. Pengolahan efek suara melibatkan penggunaan efek audio seperti reverb, delay, chorus, filling, atau distorsi untuk memanipulasi dan memperkaya suara. Efek suara tersebut digunakan untuk menciptakan dimensi, karakter, dan suasana yang unik dalam musik. 2. Penerapan praktik musik secara situasional. A. Aspek musik yang terjadi dalam situasi atau konteks tertentu. Salah satu praktik musik secara situasional yang paling umum adalah improvisasi musik dalam pertunjukan langsung. Improvisasi musik adalah proses spontan di mana musisi menciptakan dan memainkan musik secara langsung tanpa persiapan atau skrip yang terstruktur sebelumnya. Improvisasi musik dalam pertunjukan langsung merupakan praktik musik yang terjadi dalam situasi atau konteks tertentu. Improvisasi musik umumnya terjadi dalam pertunjukan langsung seperti konser, jam session, atau pertemuan musisi secara spontan. Selama musisi melakukan improvisasi, biasanya terjadi kreativitas secara spontan. Musisi menciptakan instrumen musik secara langsung saat memainkan alat musik. Interaksi dengan musisi lain dalam improvisasi musik melibatkan komunikasi musikal antara musisi. Para musisi merespon satu sama lain melalui dialog musikal yang terjadi dalam waktu bersamaan. Komunikasi ini dapat berupa saling bertukar ide, mengisi kekosongan satu sama lain, atau menciptakan kontras dan harmoni dalam musik. Improvisasi musik memberikan kebebasan ekspresi yang besar kepada musisi. Para musisi dapat mengeksplorasi ide-ide baru,
mencoba teknik-teknik baru atau mengeksperimen dengan suara dan gaya yang berbeda. Kebebasan ini memungkinkan musisi untuk mengekspresikan kepribadian dan kreativitas mereka dengan cara yang unik. Selain itu, improvisasi yang dilakukan selama pertunjukan secara langsung dapat melibatkan interaksi dengan audiens. Musisi dapat merespon reaksi audiens, mengajak partisipasi, atau menciptakan pengalaman musik yang unik dan berbeda setiap kali pertunjukan. Jadi selanjutnya ada penampilan musik di panggung konser. Jadi dapat diketahui sendiri bahwa penampilan di panggung konser merupakan kesempatan bagi seorang musisi untuk berbagi karya musik mereka dengan para audiens secara langsung. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa praktik penampilan musik di panggung konser. Jadi yang pertama itu ada persiapan fisik dan juga mental. Yang kedua ada pemahaman dan interpretasi musik. Yang ketiga ada latihan intensif. Yang keempat ada rehearsal bersama dengan musisi lain. Yang kelima ada persiapan panggung dan teknis. Dan yang keenam adalah interaksi dengan para audiens. Nah, selanjutnya ada C, rekaman musik untuk album dan media lainnya. Nah, rekaman musik sendiri adalah proses merekam dan menghadirkan karya musik dalam format audio yang dapat didengar dan dinikmati oleh para pendengar. Nah, dalam praktik ini juga, musisi merencanakan dan mempersiapkan diri dengan sengaja untuk merekam karya musik mereka dengan kualitas yang tinggi. Nah, persiapan yang dilakukan musisi melibatkan persiapan praproduksi, pengaturan dan pengorganisasian komposisi, rekaman bagian individu, overdubbing dan layering, percampuran dan mastering, serta distribusi dan promosi rekaman. Nah, sebelum proses rekaman dimulai, terjadi persiapan praproduksi yang melibatkan perencanaan dan pengaturan. Proses tersebut termasuk pemilihan audio, merencanakan jadwal rekaman, mempersiapkan kebutuhan teknis seperti mikrofon, peralatan rekaman, dan pengaturan akustik studio. Nah, setelah rekaman selesai, langkah terakhir adalah mendistribusikan rekaman ke media atau platform yang relevan. Distribusi karya musik bisa berupa album fisik, online streaming, atau media lainnya. Selain itu, praktik musik juga mencakup promosi dan pemasaran rekaman untuk menjangkau pendengar yang lebih luas. Penampilan musik di panggung konser. Penampilan di panggung konser merupakan kesempatan bagi seorang musisi untuk berbagi karya musik mereka dengan audiens secara langsung. Dalam praktik penampilan musik di panggung konser, seorang musisi merencanakan dan mempersiapkan diri mereka dengan sengaja untuk memberikan penampilan yang berkualitas tinggi dan memukau. Hal ini melibatkan persiapan fisik dan mental, pemahaman dan interpretasi musik, latihan insentif, serta persiapan panggung dan teknis. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai praktik penampilan musik di panggung konser. Yang pertama, persiapan fisik dan mental. Seorang musisi melakukan persiapan fisik dan mental yang intens. Yang kedua, pemahaman dan interpretasi musik. Seorang musisi yang akan tampil di panggung konser harus memiliki pemahaman mendalam tentang karya musik yang akan mereka mainkan. Yang ketiga, latihan intensif. Sebelum menampilkan Yang ketiga, latihan intensif. Sebelum penampilan di panggung konser, seorang musisi melakukan latihan yang intensif untuk memastikan bahwa mereka menguasai teknik, keterampilan, dan permainan musik dengan baik. Yang keempat, rehearsal. Yang keempat, rehearsal bersama musisi lain. Jika penampilan melibatkan kolaborasi dengan musisi lain, praktik musik juga mencakup latihan bersama dengan anggota band, orkestra, atau grup vokal. Yang kelima, persiapan panggung dan teknis. Sebuah penampilan di panggung konser juga melibatkan persiapan teknis dan panggung yang baik. Persiapan yang dilakukan termasuk mengatur peralatan musik dan memastikan bahwa semua aspek teknis seperti suara, pencahayaan, dan tata panggung berfungsi dengan baik. Yang keenam, interaksi dengan audiens. Seorang musisi yang tampil di panggung konser juga berinteraksi dengan audiens. C. Praktik-praktik musik dengan menggunakan teknologi. 1. Penggunaan teknologi pada praktik musik. A. Produksi musik digital. Teknologi telah memungkinkan musisi untuk menciptakan, merekam, dan menghasilkan musik secara digital. Produksi musik digital dengan menggunakan perangkat lunak produksi musik, musisi dapat membuat komposisi menggunakan instrumen virtual, merekam suara, mengatur dan menyunting track, serta mengaplikasikan efek suara.
B. Penggunaan sintesis suara. Sintesis suara adalah teknik yang memanipulasi gelombang suara untuk menciptakan suara baru yang tidak terkait dengan instrumen musik tradisional. Dengan menggunakan synthesizer dan perangkat lunak sintesis, musisi dapat menciptakan suara elektronik, suara ambient, atau suara yang tidak dapat dihasilkan oleh instrumen musik konvensional. Praktik ini telah memberikan dimensi kreatif yang baru dalam menghasilkan suara dalam musik. C. Sampling dan manipulasi suara. Teknologi juga memungkinkan musisi untuk melakukan sampling dan manipulasi suara dengan cara yang lebih mudah dan presisi. Sampling adalah proses merekam dan menggunakan potongan suara yang diambil dari sumber audio lain, seperti rekaman lagu, suara lingkungan, atau rekaman instrumen. Potongan suara ini kemudian dapat dimanipulasi, disusun ulang, atau diolah untuk menciptakan komposisi musik baru. D. Musik elektronik dan musik dance. Teknologi telah menjadi tonggak dalam perkembangan musik elektronik dan musik dance. Musik elektronik dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak khusus, produser musik dapat menciptakan track elektronik yang berfokus pada ritme dan suara elektronik yang unik. Musik elektronik dan musik dance sering digunakan dalam klub, festival, atau acara musik elektronik, dan teknologi memainkan peran penting dalam performa dan produksi musik ini. E. Penyebaran dan streaming musik. Musik dapat diakses melalui platform streaming musik seperti Spotify, Apple Music, atau YouTube Music telah mengubah cara orang mendengarkan musik. Pendengar dapat dengan mudah mengakses jutaan lagu dari berbagai genre dan seniman melalui berbagai platform, memberi wadah untuk musisi, dan memudahkan pendengar mengakses musik yang lebih luas dan global. Manfaat praktik musik dengan menggunakan teknologi. Praktik musik menggunakan teknologi memberikan banyak manfaat yang meliputi kreativitas dan inovasi, fleksibilitas dan distribusi yang lebih luas, kolaborasi dan jaringan yang lebih luas, penyuntingan dan produksi yang lebih efisien, serta pengalaman pendengar yang ditingkatkan. Praktik musik yang menggunakan teknologi memberikan berbagai manfaat bagi musisi, pendengar, industri musik secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat praktik musik menggunakan teknologi. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Teknologi memungkinkan musisi untuk mengeksplorasi dan menciptakan suara baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan untuk instrumen musik tradisional. Dengan adanya perangkat lunak, produksi musik, substija, alat musik elektronik lain, musik dapat menggabungkan elemen-elemen musik secara unik, menciptakan efek suara kompleks, dan menghasilkan komposisi yang inovatif. Hal ini mendorong kreativitas dan inovasi dalam musik. Yang kedua, aksesibilitas dan distribusi. Melalui platform streaming musik, musisi dapat dengan mudah menggugah dan mendistribusikan karya musik secara global tanpa harus melalui jalur distribusi tradisional. Pendengar juga dapat dengan mudah mengakses jutaan lagu dari berbagai genre dan seniman dengan hanya menggunakan perangkat mereka. Yang ketiga, kolaborasi dan jaringan. Dengan menggunakan alat komunikasi online, musik dapat bekerjasama dengan produksi musik, pertunjukan langsung, atau proyek kolaborasi lain tanpa harus berada di tempat yang sama secara fisik. Kolaborasi semacam ini memperkaya pengalaman musisi, memperluas jaringan, dan menciptakan karya musik unik dengan pengaruh dan budaya yang berbeda. Yang keempat, penyuntingan dan produksi yang lebih cepat. Dengan perangkat lunak penyuntingan audio yang canggih, musik dapat dengan mudah mengatur dan menyunting track musik, mengoreksi kesalahan, dan menghasilkan kualitas produksi yang tinggi. Yang kelima, pengalaman pendengar yang ditingkatkan. Penggunaan teknologi seperti handphone, sistem suara berkualitas tinggi, atau integrasi musik dengan media visual memberikan pengalaman mendengar yang lebih imersif dan memikat. Pendengar dapat merasakan detail suara yang lebih baik, menikmati efek surround, dan terlibat dalam pengalaman musik yang lebih interaktif.